Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali berjumpa di ruang bersuara Bicara Desa. Kali ini kita sengaja menghadirkan dua orang narasumber yang dimana beliau berdua adalah selalu membuat kebijakan baik untuk masyarakat tani maupun untuk perdagangan, tata kelola pasar. Akan tetapi sebelum saya perkenalkan kepada beliau berdua, saya ingin membacakan sebuah quote of the day. Jalani usaha pertanian itu secara fleksibel. Biarkan tanah dan serangga bekerja untuk kita. Masanobu Fukuoka, Bapak Tani Alami dan Filsuf dari Jepang, 1913. Kita perkenalkan narasumber kita. Yang pertama adalah Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo. Beliau adalah Insinyur Trenggono Trimulyo MT, beserta Ibu Endang Yuliwanti SEMM. Beliau Kepala Bidang Usaha Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Selamat datang Ibu. Selamat datang Bapak. Sehat-sehat Pak? Alhamdulillah. Sehat. Tadi agak keburu-buru. Enggak juga. Pak, belum lama ini kan saya ini sempat banyak beredar di media sosial ya. Banyak beredar tentang adanya perubahan iklim dan itu disampaikan oleh Kepala BMKG RI, di mana musim penghujan itu mengalami kemunduran atau kelambatan. Nah, saya kepengen ngerti kepada Pak Kepala Dinas. Kira-kira kalau musim penghujan mengalami kemunduran, mempengaruhi musim tanam atau tidak? Ya, itu jelas mempengaruhi. Terutama untuk di MT3 ini kan untuk MT3 kan Polowijo ya. Ini kan mengalami kemunduran terutama di Nagulan dan Kalibawang, sehingga otomatis kalau Polowijo mundur nanti juga untuk MT satunya ya untuk padi ini juga tentu akan mengalami kemunduran. Di satu sisi juga keterbatasan air ya, semakin kesini ini kan air semakin terbatas ya, baik di Intek Kalibawang maupun di Intek Sapon. Tapi alhamdulillah untuk MT1 yang ada di wilayah selatan ya, kemarin baik golongan 1 golongan 2 ini alhamdulillah tidak terkendala untuk tanam ya. Jadi, kalau MT3 sendiri itu ya, seharusnya kapan sih Pak? Ya MT3 ya ini sekarang ya ini untuk ya beda-beda Pak, untuk wilayahnya kan tergantung wilayah juga ya. Seperti itu ya. Karena di beberapa wilayah di Jawa Tengah ya, itu dari informasi yang saya dapatkan sudah ada yang mulai gerimis, sudah ada yang mulai tapi Kulon Progo masih ya, bertahan ya, dengan musim kemarau ya, ini. Ya, ini yang mengalami agak mundur hanya di Kalibawang dan Nagulan aja. Gitu ya. Yang lain alhamdulillah kemarin yang di wilayah selatan sudah aman. Tidak ada perubahan. Tidak, gitu ya. Dan alhamdulillah kemarin juga kita dikunjungi dari Dirjen Tanaman Pangan ini ya, termasuk Kulon Progo ini di sampel apakah ada dampak El Nino ini. Ternyata pertanaman kita baik, juga tidak ada fuso juga. Ya. Hanya mengalami kemunduran yang di wilayah utara karena kemunduran dari Polowijo tadi. Kalau yang mengalami kemunduran masa tanam itu terus solusinya apa? Ya solusinya ya tentu kita akan melaksanakan ya koordinasi ya dengan
terutama dari teman-teman BPP dengan kelompok juga nanti dengan PU ya, karena yang punya air ya, ya insya Allah nanti ini akan bisa teratasi. Jadi adanya musim kemarau itu berdampak pada tanaman, terutama tanaman padi ya. Iya. Musim kemarau kan berdampak pada tanaman padi. Nah, ada dua hal yang memang kontradiktif. Yang pertama, sekarang ini petani seneng gitu, karena harga gabahnya naik ya, tinggi. Sampai berasnya itu 12.000 ya. Iya, per kilo harga ini beras itu yang 12.000 dan lain sebagainya. Untuk Nah, sampai hari ini itu kalau yang premium itu 13.500-an, Ya. kalau yang medium itu 11.900. Iya. Sedangkan dari Bapanas itu aturannya itu kalau yang premium itu kan HIT-nya nggih. HIT-nya kan itu 13.900. Tapi setelah premium memang untuk harga di Kulon Progo masih di bawah HIT, Pak. Sesuai dengan keputusan Bapanas. Tapi untuk yang medium itu HIT-nya adalah 10.900. Nah, kita yang di Kulon Progo itu berdasarkan hasil survei di Dinas Perdagangan itu 12.500. Jadi masih untuk yang medium masih tinggi harganya. Nah, di petani itu ada satu harapan yang sekarang ini terwujud. Harga gabahnya tinggi. Beberapa hari yang kemarin itu saya sempat ada informasi bahwa harga gabah kering giling itu 7.500 per kilo. Kan kira-kira kayak gitu. Nah, akan tetapi ada hal yang kontradiktif di mana masyarakat itu juga mengeluh dengan tingginya harga sembako. Nah, kira-kira keberadaan stok pangan di Kabupaten Kulon Progo bisa dijelaskan seperti apa? Oh, mungkin kami menyambung dari apa yang tadi disampaikan Bapak Kepala Dinas Pertanian, memang terkait dengan perubahan cuaca atau sekarang yang dinamakan El Nino, Pak. Ya, El Nino itu memang dampaknya karena itu sekarang kering, mengakibatkan tadi itu produksi menurun. Dengan adanya produksi menurun, otomatis stoknya kan berkurang, ya Pak. Nah, itu berdampak itu pada harganya kan akan naik seperti itu, ya Pak. Walaupun tadi disampaikan Bapak Kepala Dinas Pertanian terkait dengan MT3 itu yang kemunduran adalah Kalibawang sama Nanggulan, yang lainnya masih aman, Pak. Memang ini berdasarkan data, Pak, di kami yang melakukan survei setiap hari di pasar. Memang untuk harga beras yang premium itu premium lebih bagus, Pak. Itu memang kita sebenarnya sesuai dengan HIT-nya Bapanas, kita kan di bawah HIT harganya. Tapi untuk yang medium kita masih di atasnya sedikit. Nah, dari situ ada beberapa kebijakan dari pemerintah bahwa untuk harga beras yang tinggi itu ya tingginya selisihnya nggak banyak, Pak. Itu kita mengambil kebijakan. Pertama adalah operasi pasar. Terus yang kedua adalah pasar murah. Nah, di situ manfaatnya dari operasi pasar atau pasar murah itu pertama yang pasti kan untuk stabilitas harga, Pak. Kalau masyarakat ada stoknya banyak, ditambahi lagi, terus nanti harganya yang di operasi pasar atau pasar murah itu lebih rendah, seperti itu kan otomatis nanti stoknya banyak, diharapkan harga itu akan turun seperti itu. Yang kebijakan dari pemerintah seperti itu. Terus untuk yang lain-lain terkait dengan survei harga itu kan tadi yang akibat dampak El Nino, Pak. Yang lain-lain kita masih stabil, Pak. Cuma sekarang ini ada kenaikan di cabai merah. Cabai keriting merah, cabai keriting merah memang sekarang sudah beranjak mulai naik terus karena itu banyak panen yang gagal, juga perubahan panas yang seperti ini
mengakibatkan banyak petani berkurang produksinya seperti itu. Rencana untuk tahun ini operasi pasar atau pasar murah diadakan kapan? Sebenarnya terkait dengan perubahan iklim ini kan sudah lama ya Pak. Kami sebelumnya tahun 2022 itu kami sudah melakukan pasar murah. Itu kami bekerja sama dengan Dinas Perdagangan Provinsi DIY dan juga melakukan operasi pasar. Itu kami menggunakan dana DID. Dana DID itu adalah dana dari pemerintah Kabupaten Kulon Progo, di mana Kabupaten Kulon Progo itu kan mendapatkan kinerja yang baik, akhirnya dari Kementerian Keuangan mendapatkan anggaran. Nah, anggarannya itu di situ di PMK-nya salah satunya bisa untuk pengendalian harga atau inflasi. Nah, itu kami melakukan tahun 2022 itu pasar murah, operasi pasar, dan tahun 2023 kemarin kami menjelang Lebaran kemarin Pak itu kami juga melakukan operasi pasar di 12 Kapanewon. Itu beberapa kebutuhan pokok, dan ini yang dekat lagi ini Pak, kami akan melakukan nanti pasar murah. Ini juga bekerja sama juga dengan Dinas Perdagangan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi DIY, dengan sasaran yang di Kulon Progo adalah daerah yang ada kemiskinan ekstrim Pak. Nah, itu sasarannya adalah 2 Kapanewon. Kapan itu? Rencana nanti bulan November ini pertengahan, kalau nggak salah untuk yang Samigalo itu sekitar tanggal 22-an, 12 November. Terus untuk yang Kokar sekitar tanggal berapa nih kalau nggak salah 17 atau 19 itu nih. Kita melakukan pasar murah, dan nanti di situ kita kerjasama dengan ini juga Pak, para distributor, sekitar 7 distributor yang akan datang ke lokasi dengan menjual beberapa kebutuhan pokok dengan harga di bawah harga pasar. Jadi gini, saya kepengen ke Pak Kepala Dinas. Sekarang ini terutama ya tidak hanya beras ya, tapi ada beberapa bahan pokok, ada yang biasa dibelanjakan oleh ibu-ibu itu juga meningkat. Nah, sekarang ini kan harganya sedang naik ini, melonjak. Terus di satu sisi petani cukup senang Pak, karena harga gabahnya sesuai dengan harapan. Kan kira-kira itu. Tadi juga sudah menjadi ilustrasi bahwa GKP-nya saja bisa mencapai 7.500 kan. Nah, tetapi begitu ada operasi pasar, sedangkan ada ada satu hal yang memang sering menjadi isu di masyarakat, bahwa di setiap petani panen itu sudah ada tengkulaknya. Nah, di satu sisi ada tengkulak, di satu sisi ada operasi pasar. Nah, ini bisa jadi mempengaruhi harga gabah menjadi turun. Nah, ini kira-kira pendapat Pak Kepala Dinas bagaimana? Ya, jadi begini. Jadi perlu saya sampaikan dulu mengenai stok secara umum ya Pak, sebelum saya ke situ. Jadi target kita tahun ini adalah ya sekitar 123.000 ton ya untuk gabah kering panen ya, untuk GKP. Dan kira-kira kalau nanti dikonversi ke beras ya sekitar 80.000 sampai 82.000 ton lah kira-kira situ. Untuk kebutuhan kita ini kan per orang sekitar 79,2 kg per tahun per kapita. Artinya total dengan jumlah penduduk Kulon Progo sebesar 450.000 ya, kita itu hanya kebutuhan kita kan 36.000 ton ya, per tahun. Artinya kita ini masih punya selisih hampir 40.000 ton ya, sekitar 40.000 ton lah per tahun untuk beras kita. Jadi pada prinsipnya Kulon Progo aman, dan dengan kondisi El Nino ini kami tetap yakin bahwa target kita tetap terpenuhi, karena yang kemarin kita untuk pertanaman ini tidak ada masalah ya, hanya ada kemunduran yang di beberapa wilayah, dan itu juga tidak luas ya, sekitar 365 hektaran lah. Jadi
tidak tidak terlalu luas ini. Nah, terkait dengan mekanisme gabah ini kan di Kulon Progo ini kita punya gapotan LDPM, Pak, Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat. Ada 23 gapotan yang bergerak di bidang perberasan ini. Dan pada umumnya petani kita dijual itu ke gapotan-gapotan kita. Dan gapotan itu relatif ya harganya membeli ini di atas HPP ya. Ya, selama ini di atas. Jadi ketika itu pun turun itu pasti membelinya di atas harga. Andai kan ada operasi pasar maupun pasar murah, tetap itu bisa dipertahankan. Ya, kalau operasi pasar dan pasar murah ini kita juga dari Bulog ini kan ada 53.000 KPM ya. Jadi keluarga penerima manfaat yang menerima bantuan beras. Dan ini saya kira ya tidak begitu Pak untuk harga ini saya kira pengaruhnya tidak terlalu banyak karena ini kan sifatnya nasional, Pak. Artinya produksi Kulon Progo aman ya, tetapi kan produksi di luar Kulon Progo kita juga belum tahu. Artinya kalau mereka kekurangan artinya suplainya mesti berkurang, demandnya tinggi dan harga tetap tinggi. Jadi sebenarnya operasi pasar ini relatif hanya menekan agar tidak terlalu tinggi. Jadi iya tidak sampai kalau mempengaruhi tidak juga tidak. Hanya justru untuk pengendalian aja sebenarnya, pengendalian agar kenaikan harga ini marginnya tidak terlalu lebar gitu ya. Tidak terlalu tinggi itu aja. Ya. Tapi begini, saya ke Ibu. Jadi kalau sekarang ini kan harganya memang tinggi. Itu satu hal fakta di lapangan gitu ya. Nah, sebenarnya kalau di pasar-pasar Kulon Progo itu permintaannya sendiri sebenarnya masih stagnan gitu atau ada terjadi lonjakan atau bagaimana? Mungkin sebelum ke situ saya menambahkan tadi yang kaitannya dengan harga beras. Gini Pak, terkait mungkin gini ya Pak, kita tahu pemerintah itu kan berjalan di dua kaki nih Pak. Dua kaki itu istilahnya satu di tingkat produsen itu tidak terlalu rendah banget dan terlalu rugi maksudnya tingkat petani, dan di sisi tingkat konsumen kan mereka mampu untuk membeli asalkan yang satu pertama itu stoknya kan ada, jadi tidak bisa satu-satu ditinggikan, yang satu rendah kan nggak bisa seperti itu, karena kan berjalan di dua kaki. Makanya adanya di situ adalah HET, harga eceran tertinggi. Jadi HET itu harga eceran tertinggi itu sudah ditetapkan oleh Bappenas. Di situ perhitungannya sudah masuk biaya produksinya, sudah dihitung di situ termasuk beras, mungkin termasuk yang lain, ada minyak, ada mungkin komoditas yang lain itu sudah masuk hitungan di situ Pak, dan di situ ada standarnya. Nah kebetulan saat ini untuk beras kan memang tinggi ya Pak, itu tinggi pun di situ. Kalau Kulon Progo mungkin nggak begitu pengaruh banget tinggi ya Pak, masih masyarakat dari produsen menjualnya juga masih ada untung, dan tingkat masyarakat pun membelinya masih bisa. Nah kami fungsinya daripada operasi pasar itu tadi benar disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas bahwa untuk menekan harga biar harganya itu tidak terlalu kontroversial, tinggi banget, tapi paling enggak stagnan. Mungkin kalau ada kenaikan ya kenaikannya sedikit. Di situ kan rumah ya Pak, karena ada biaya mungkin distribusi ya Pak, itu kan ada di situ. Tapi yang penting terkait dengan barang atau kebutuhan pokok itu adalah stoknya Pak. Stok itu adalah nomor satu, karena di situ harganya murah, kalau barangnya tidak standar kan sama saja, gitu kan. Nah, situlah fungsi pemerintah itu. Yang pertama adalah stoknya ada. Nanti di situ ada kebijakan, misalnya kita tidak boleh membeli barang yang panik buying saat ini terus beli banyak seperti itu. Juga kita mengendalikan tidak adanya maksudnya
di gudang itu ada apa maksudnya Pak ini? Cadangan pangan. Enggak, maksudnya tidak menimbun. Nah, Iya. seperti itu kita kan disitulah fungsi-fungsi dinas seperti apa. Yang penting di Kulon Progo itu walaupun ada sedikit kewajaran kalau ada kenaikan, tapi yang penting stok barang itu adalah ada gitu seperti itu. Jadi kalau selama ini kebetulan dekat rumah itu sering menjadi warung, Pak. Ya, iya, warung iya. ini Ya, warung. jadi warung. Nah, saya sering perhatiin. Jadi ketika menjelang ada distribusi BPNT, itu ada beberapa produk yang mulai diturunkan harganya. Kira-kira kayak gitu. Nah, yang saya kepingin ngerti, dan ini mungkin perlu juga untuk masyarakat karena ini sudah akhir tahun, BPNT itu masih ada atau tidak sih? Ya, ini. Jadi BPNT yang nasional itu sudah tidak ada, Pak, karena sudah bantuan pangan tunai Ya. lewat kantor pos, sehingga otomatis e-warung ya itu tidak bisa berfungsi sebagaimana yang kemarin, karena Ya. kan kemarin untuk BPNT itu kan khusus di Kulon Progo saja, Pak. Itu kan untuk beras itu melalui Gapoktan penyedianya, ya. Kemudian yang lele melalui Pokdakan, yang kemudian tahu tempe melalui Dengan IKM-nya. ya IKM-nya perdagangan, kemudian yang telur itu dari kelompok Asosiasi ya peternak itu. peternak. Itu. Dan itu mekanisnya bagus sekali karena uang itu beredar di Kulon Progo dan produknya semua juga dari Kulon Progo. Itu bagus. Tapi kan karena kebijakan itu kan BPNT sudah tidak ada yang nasional. Yang ada hanya BPNT tingkat daerah. Nah, tingkat daerah itu kan kita baru sekitar 9.000 ya kalau nggak salah. 9.000 KPM, Pak. Padahal kebutuhan kita ini kan sekitar ya 50-an ribu KPM ini. Sehingga ya tapi ini sudah sangat membantu bagi keluarga kurang mampu ya yang sekitar 9.000 itu karena ada bantuan tadi untuk masih ada tadi beras, kemudian ada ikan ya, kemudian ada telur, ada sayur dan macam-macam ini. Nah, terkait tadi untuk keadaan pangan khususnya beras ini kita juga punya cadangan pangan, Pak. Cadangan pangan pemerintah kita ini kan target kita 120 ton, tapi sampai tahun ini baru kita mampu memenuhi dari anggaran pemerintah daerah itu sekitar 24 ton gitu. Nah, 24 ton ini bisa digunakan ketika terjadi ya istilahnya sesuatu hal yang sangat tidak terduga, misalnya ada fuso, kekeringan panjang dan sebagainya. Ini cadangan pangan kita ini bisa dikeluarkan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Tapi ini sampai saat ini belum dikeluarkan karena masih di dalam wajar ya. Tapi Pak, ya. Dengan adanya perubahan cuaca El Nino ini, potensi puso itu ada tidak, Pak, sebenarnya? Ya, sebenarnya potensi itu ada, cuma kan kita berusaha semaksimal mungkin ya. Bagaimana Dinas Pekerjaan Umum ya itu BPWS itu irigasinya, memelihara irigasinya itu bisa berjalan dengan lancar. Kemudian dari pemerintah daerah kita juga ada namanya tentang peraturan bupati tentang pola tanam padi Polowijo. Ya. Kenapa begitu? Karena kalau nanti tidak diatur nanti kebutuhan air tidak cukup, Pak. Justru karena diatur makanya kebutuhan air ini alhamdulillah cukup. Artinya El Nino tahun ini Kulon Progo itu tidak begitu berdampak terhadap pertanaman karena ada tadi pola tanam tadi. Ya, hanya memang kalau kemunduran itu kan bisa terjadi, Pak, tapi mundur itu kan karena ada ya tadi kekeringan kemarin, kemudian mundur di MT3 untuk Polowijo, otomatis kan nanti juga mundur di padi. Ya, di padinya. Ya, otomatis kan itu pasti berdampak ke depannya gitu depannya. Kan. Tapi kan kalau mundur itu kan tidak artinya fuso, Pak.
Ya kalau mundur ya biasalah nanti itu bisa biasa terjadi. Artinya yang penting kita berupaya semaksimal mungkin untuk agar tidak terjadi fuso. Kalau tadi disampaikan ada cadangan pangan itu 100 target Pak itu. Target, 120 ton, tapi realisasi baru 24 ton. 24 ton ya. Nah, Iya. sekarang saya kepengen ngerti dari Ibu ya. Nggih. Di Kulon Progo kira-kira ada cadangan 24 ton. Iya. 24.000 ton ya Pak? Bukan 24 24 ton. Iya. Nah, biasanya kalau mau mengadakan operasi pasar atau pasar murah, ini apakah menggunakan cadangan ini atau mendatangkan dari luar Kabupaten Kulon Progo? Kita bekerja sama dengan Bulog Bapak. Betul Nggih, ya. Bulog karena itu logistiknya nggih. Iya. Jadi kami bicara dengan Bulog dan sekarang kebetulan kaitannya dengan harga beras yang tinggi dan banyak stok yang berkurang. Sekarang ada program namanya SPHP beras, Pak. SPHP beras itu stabilitas pangan harga pokok untuk beras. Nah, itu dengan HET-nya itu 10.900, harapannya beras medium ya Pak. Ya. Harapannya nanti di situ nanti masyarakat bisa membeli beras itu nggih tanpa mahal seperti itu nggih. Nah, ini di Kulon Progo ini kami bekerja sama dengan Bulog. Kemarin ada yang namanya program TKP, itu toko pangan kita. Itu di situ kami mendata juga bersama dengan Dinas Pertanian, main bareng-bareng itu para pedagang yang ada di pasar kita data, atau toko-toko retail yang ada di Kulon Progo kita data. Mereka yang membutuhkan beras ingin menjual nanti dengan selisih harga, kemarin didropin Pak. Didropin. Kami yang sudah dilakukan kemarin baru di Pasar Wates sama Pasar Mendungan Bapak, itu sekitar 4,5 ton dalam satu pasar itu. Nah, itu harapannya nanti di-drop dari Bulog beras SPHP-nya itu, dan masyarakat bisa membeli harga beras yang rendah seperti itu Pak. Karena tapi yang pasti berasnya enak Bapak, beras medium. Kadang ada yang bilang untuk beras ini enak apa enggak Bulog, tapi kami sudah mencoba berasnya enak di situ, dan untuk cadangan pangan saat ini belum kami gunakan, tapi kami bekerjasama dengan Bulog dan kami di-dropin terus. Jadi di tingkat para pengecer di pasar-pasar gitu itu di-dropin sama Bulog, nanti mereka menjual ada selisih harga dari Bulog seperti itu. Kalau selama ini itu di Kulon Progo khususnya sembako lah. Bisa beras, bisa sayuran, itu sudah bisa belum? Ini produk lokal, terus ditransaksikan, diperjualbelikan di lokal juga. Sebenarnya selama ini seperti sudah bisa seperti ini atau belum? Ya, jadi gini, kami ini kan punya binaan yang namanya kelompok wanita tani, yang ibu-ibu yang melaksanakan pemberdayaan melalui gerakan menanam pangan di pekarangan atau Gempar. Dan hampir sebagian dari KWT ini kan punya pasar tani Pak. Dan pasar tani ini ada yang buka setiap Sabtu Minggu pagi, ada yang bahkan setiap hari. Dan kita fasilitasi namanya dengan tenda. Tenda pasar tani, dan itu yang menarik. Transaksi itu produk-produk lokal dari situ dijual pada masyarakat, dan ini omsetnya luar biasa. Jadi dari laporan yang ada rata-rata ya bisa setiap minggu itu mereka sekitar ya bisa 1 jutaan. Nah, kalau nanti yang aktif ini yang sekitar 70 pasar tani ya. Ya kalau 70 taruhlah di rata-rata saja lah sebulannya mereka omsetnya 3-4 juta ya kalikan aja, itu kan sudah uang yang beredar di Kulon Progo itu kan hampir ratusan juta Pak itu. Itu ya. Jadi kalau dari apa yang disampaikan Pak Kepala Dinas ya saya ngerti. Nah, sebenarnya begini juga, saya kepengen ke Ibu. Jadi kalau nanti akan ada operasi pasar atau pasar murah, ini apakah produk-produk ini adalah produk-produk dari Kabupaten Kulon Progo itu sendiri,
atau sebenarnya dalam tanda kutip ada produk campuran gitu, ada yang dari luar daerah gitu. Kalau BPNT tadi kan sudah disampaikan ini, kira-kira seperti apa? Kami untuk operasi pasar itu memang adalah barang yang pabrikan, Pak. Itu beras, gula yang sekarang sudah naik, gula pasir nih, terus satunya nanti tepung sama minyak goreng yang harganya naik. Nah itu kami bekerja sama dengan Bulog, Bapak. Nah kemarin juga ada pasar murah, itu ada yang menjual telur ya Pak. Nah itu telur itu adalah produk dari Kulon Progo sendiri, kan ada paguyuban peternak kalau misalnya. Nah itu kita mengambilnya bekerjasama dengan para paguyuban peternak yang ada di Kulon Progo. Terus yang lainnya untuk pasar murah kami memang untuk cabai, karena Kulon Progo itu adalah produksi cabai yang banyak, kami tidak melakukan operasi pasar cabai atau pasar cabai. Terus yang satunya lagi Brambang, itu juga kami tidak, karena apalagi kan berasnya marah, harganya Brambang itu sekarang anjlok ya. Hari kita melakukan pasar, kita operasi pasar atau pasar itu melihat yang kira-kira saat itu harganya itu terlalu tinggi dan di masyarakat benar-benar membutuhkan seperti itu. Tapi untuk yang pabrikan memang kami bekerjasama dengan Bulog. Nah dan satu lagi Bapak terkait dengan Bulog ini, diantaranya kan ada dia itu kayak mitranya. Nah mitranya Bulog itu ada diantaranya itu kelompok Gapoktan yang ada di Pak Margi itu. Sogan ya. Itu adalah mitranya Panca Manunggal. Itu diantaranya mitranya Bulog. Terus yang di Ngalur itu Sari Menir Menersari itu juga mitranya Bulog. Nah, kami waktu kemarin mau melaksanakan operasi pasar SPHP Minggu, saya datang ke sana. Ternyata selama ini Gapoktan itu yang menyuplai beras ke Bulog. Seperti itu, Pak. Nah, otomatis kami mengambil di Bulog, ada itu ada beras Gapoktan yang kerjasama dengan Bulog. Jadi yang Gapoktannya sendiri kelompoknya juga berputar terus uangnya, produksinya ini mereka jual ke Bulog, dan Bulog juga dijual lagi ke masyarakat. Seperti itu, Ji. Pak Kepala Dinas, kalau untuk di Kabupaten Kulon Progo ini luasan lahan pertanian yang memang untuk lahan sawah LP2B atau apa itu sebenarnya totalnya berapa sih Pak? Jadi gini Pak, untuk lahan sawah baku lahan baku sawah itu kita punya 5.534 hektar, dan ini angka fake adalah angka betul-betul memang sudah melalui pemetaan dan sudah diverifikasi adalah sawah itu. Jadi yang seperti bandara itu sebagainya itu sudah dikeluarkan ya. Nah ini 10.534 keliru. Tadi saya bilang 5.000 ya? Enggak. 10.534. Iya, 10.534. Artinya kalau kita 2 kali musim panen ya kita rata-rata 20.000 hektar, Pak. 20.000 hektar rata-rata ya panen kita ini kan sekitar 6,3 ton ya. Tadi saya sampaikan adalah 123.000 ton, Pak, untuk per tahun. Jadi ini aman. Nah, kemudian kita ini juga melalui Dinas Pertanian dan Pangan, kita ada bidang ketahanan pangan. Ini juga nanti ada kegiatan gerakan pasar murah. Pangan murah. Ya, gerakan pasar murah. Pangan murah ya. Ini kita sudah laksanakan ya melalui kabupaten ini 1 kali, kemudian yang dari provinsi ini 4 kali. Dan ini kalau tadi Bu Endang itu dari perdagangan dari Bulog, kita berasnya itu dari Gapoktan kita. Cuma memang ada pabrikan, Pak. Tadi ada gula, kemudian ada minyak goreng, itu pasti itu pabrikan. Kalau nanti ada telur, jelas bawang merah, kemudian yaitu telur, bawang merah, ini dari kita. Hanya kemarin memang bawang merah kita ini kan harganya anjlok sampai ya rata-rata sekitar 10.000 ya Pak, itu per kilo. Nah kemudian kemarin ada ya inovasi dari dinas ini, ada pasar
ini bawang merah ini setiap Jumat. Lah rata-rata kemarin 1,5 sampai 2 ton itu terjual gitu. Dengan harga ada yang 25.000 2 kilo, ada yang 30.000 tergantung besar kecil ukurannya itu. Sebenarnya dengan luasan lahan pertanian baku tadi yang 10.000 sekian hektar tadi, untuk Kabupaten Kulon Progo sudah ideal belum, Pak? Ya kalau tadi saya sampaikan Pak, Kulon Progo ini kan 87% itu kan wilayah perbukitan. Ya. Jadi ya ini sudah sawah ini sudah ideal, tapi kita akan menambah lewat cetak sawah baru. Tahun ini sudah kita cetak sekitar 350 hektar lah. Tambah nanti 345 ya atau. Karena kalau ke depan itu tahun depan lah paling tidak, andaikan kan pembangunan itu pasti terus berjalan pembangunan terus berjalan, dan yang tadinya itu lahan bisa produktif gitu, itu ditanami bangunan dan lain sebagainya. Ya untuk LBS ini kan sudah tidak bisa lagi Pak, karena nanti akan berbenturan dengan aturan. Untuk izin jelas sudah ini kan sudah dibakukan gitu. Sehingga kalau misalnya ada nanti untuk kecuali ya untuk tol untuk sebagainya kan memang kepentingan negara ya itu tadi Pak, kita ada cetak sawah baru. Cetak sawah baru kita nanti menambah rencana tahun ini adalah 25 hektar. Jadi sekitar totalnya ya 360-an hektar, 65 hektar nanti tahun ini. Kalau selama ini kalau ada operasi pasar atau pasar murah, itu kuotanya dibatasi nggak? Maksudnya kuota pembeliannya? Iya, kuota pembelian, kuota pesertanya gitu. Untuk pesertanya enggak. Enggak. Ya. Maksudnya gini. Pembeliannya dibatasi. Ya, maksudnya gini Pak, kalau pasar murah kita akan menghadirkan para distributor dipersilahkan, karena itu sifatnya adalah untuk stabilitas harga dan memenuhi stok, silahkan siapkan beli, tidak dibatasi, silahkan. Tapi untuk operasi pasar kami masih membatasi Pak, paling enggak yang diutamakan mereka yang tidak mampu lah, walaupun kita juga ini Pak, kebijakan dari inilah karena untuk operasi pasar selalu selalu bekerjasama dengan desa-desa Kapanewon. Nanti dari desa itu yang memilih kira-kira untuk operasi pasar itu yang siapa seperti itu. Dan karena untuk operasi pasar itu biasanya terkait dengan anggaran, kita hanya menyediakan berapa paketnya, terbatasinya di situ Pak. Hanya untuk berapa orang seperti itu Karena biasanya kalau sembako ini kan sifatnya agak universal. Jadi mayoritas masyarakat ini mengalami gitu kan. Yang pasti kegiatan itu tidak untuk itu kan dijual lagi. Ini kan untuk kaum untuk keluarga yang agak kurang mampu gitu. Jadi ini biasanya kalau kami menggunakan ini girek gitu. Jadi nanti yang girek itu sudah terdistribusi. Itu salah satu mungkin antisipasi jangan sampai terjadi stok berkurang. Bukan, pembelian besar-besaran untuk ditimbun kan bisa kayak gitu. Tujuannya itu untuk dikonsumsi, jadi kita dan itu bawa KTP loh Pak, itu membatasi tidak untuk dijual kembali. Kalau dijual kembali memang kita batasi. Pak Kepala Dinas beserta Ibu, jadi ini satu obrolan yang sebenarnya cukup menarik gitu ya, cukup menarik dan bisa memberikan tambahan pencerahan bagi masyarakat, khususnya masyarakat Sendang-Sari secara umum, seluruh masyarakat Kabupaten Kulon Progo. Kan tapi karena kita dibatasi oleh waktu ini, tadi saya sudah dikasih kode juga, jadi saya kepengen ada closing statement dari Ibu Kabid. Monggo closing statement khususnya yang berhubungan dengan kenaikan bahan pokok. Itu monggo waktunya 1-2 menit. Terima kasih Pak Bisma dari Dinas Perdagangan, mengharapkan kepada masyarakat Kulon Progo terkait dengan harga yang sekarang
merangkak naik nggih Pak, tapi naiknya ini tidak terlalu ekstrim sekali nggih. Mengharapkan masyarakat itu bisa belanja bijak Pak. Nggih, jadi membeli dengan secukupnya, itu yang pertama. Terus yang kedua, silahkan tidak terlalu boros terkait dengan food waste, tidak boros kaitannya dengan sisa makanan yang dibuang. Iya, makanan yang dibuang, karena di situ nanti mubazir, akhirnya barang makanan itu yang seharusnya dikonsumsi bisa untuk orang banyak, tapi akhirnya kebuang, itu seperti itu. Dan yang pasti dari data yang kami lakukan saat ini terkait dengan stok di Kabupaten Kulon Progo adalah aman seperti itu. Dan kami selalu bekerja sama juga dengan Dinas Pertanian Pangan terkait dengan stok yang ada di pasar maupun atau stok yang produksi yang ada di Dinas Pertanian. Ini seperti itu Bapak dari kami, J. Terima kasih. Hal yang sama juga kepada Pak Kepala Dinas, closing statement khususnya perubahan iklim musim, sehingga ini kan perlu perlakuan tersendiri untuk masyarakat tani. Semoga Pak 2 menit maksimal. Ya, terima kasih. Jadi terkait dengan perubahan iklim ya, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat tentunya agar kita dalam penggunaan air irigasi ini betul-betul lebih efektifkan ya, jangan sampai terbuang. Dan kami tetap punya keyakinan bahwa target produksi gabah tahun ini 123.000 ton lebih ini bisa terrealisasi. Artinya bahwa adanya El Nino ini selama ini kami sudah berusaha sekuat tenaga ya bersama OPD yang lain, terutama dari Dinas PU ya, ini untuk agar ketersediaan air ini terpenuhi dan alhamdulillah untuk pertanaman kita aman. Kemudian yang selanjutnya kami juga menghimbau ini kepada seluruh masyarakat Kulon Progo untuk memanfaatkan setiap jengkal tanah di pekarangan kita ini untuk pangan kita. Artinya jangan sampai ada setiap jengkal tanah itu menganggur ya, tidak termanfaatkan gitu ya. Apapun itu, apakah umbi-umbian, apakah buah-buahan, sayuran dan sebagainya. Dan ini saya kira ini mudah dilaksanakan itu. Dan kemudian yang selanjutnya bahwa kami juga berupaya semaksimal mungkin untuk ikut untuk agar ada stabilisasi harga beras khususnya ya. Ini karena kami gapotan kami yang LDPM ini kan mereka langsung membeli dari petani, tidak lewat istilahnya tengkulak. Kemudian mereka menjual juga langsung ke pasar atau langsung ke petani, sehingga rantai distribusi pangan ini sangat pendek, lebih pendek, sehingga harganya insya Allah relatif stabil ya. Jadi intinya itu, dan untuk Kulon Progo kami pastikan untuk stok pangan kita terutama beras surplus ya, surplus artinya aman ya, aman ya. Oke, terima kasih Pak. Ini menambahkan satu lagi bisa Mas Mas J. Untuk masyarakat yang Kulon Progo bahwa terkait dengan update harga itu nggih di Kulon Progo, kami dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian selalu melakukan monitoring harga setiap hari di 6 pasar di Kulon Progo. Jadi di situ masyarakat bisa melihat update harga setiap hari atau stok itu di aplikasi Sikepoku. Sikepoku.kulonprogo.go.id. Nah, itu bisa dipersani. Jadi untuk harga ini, komoditas ini bisa dilihat harganya berapa, stoknya berapa. Nah, itu bisa dipersani, nanti bisa untuk mengambil kebijakan atau ada kebutuhan berapa di pasar-pasar bisa update harganya seperti itu. Sama juga kita di website kita di Taniku ya. Taniku. Jadi ketik aja Taniku ya, itu nanti di situ ada real time untuk ya harga-harga pangan pokok ya.
Ya. Terima kasih. Demikian bincang-bincang kita dengan Kepala Dinas Pertanian beserta Kepala Bidang Usaha Perdagangan. Saya Bisma Barata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.